Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudari di dalam podcast Emana hari ini. Amin. Saya juga menyambut saudara Henry. Halo saudara Henry, selamat bergabung kembali. Amin. Halo saudara Stefanus. Halo saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya ya saudara Henry. Nanti akan bersekutu lebih banyak. Saya ingin terlebih dahulu menginformasikan kepada saudara-saudari bahwa untuk porsi hari ini bagian yang akan disampaikan diambil dari Markus pasal 15 ayat 1 sampai 20. Ya, jadi kita juga sangat mendorong saudara-saudari bisa meluangkan waktu membaca keseluruhan pasal ini ya, yaitu Markus pasal 15 ayat 1 sampai 20. Dan untuk hari ini topik persekutuan kita adalah penderitaan salib ya. Kita akan bersama-sama membahas mengenai penderitaan salib, dan satu ayat yang mengawali persekutuan kita hari ini adalah dari Markus pasal 15 ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita, lalu saudara Henry akan memulai persekutuan. Markus pasal 15 ayat 17 katakan, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Puji Tuhan. Itu adalah ayat yang dari dasar persekutuan kita, dan untuk persekutuan lebih lengkap saya serahkan kepada saudara Henry. Silakan saudara Henry. Amin. Amen. Terima kasih saudara Stefanus. Puji Tuhan, saudara-saudari, pada saat ini kita memiliki satu judul penderitaan salib. Saudara-saudari, penderitaan salib ini khususnya mengacu kepada penderitaan Tuhan Yesus memikul salib di atas Golgota bagi kita. Dimana kalau kita melihat segala prosesnya saudara-saudari, itu satu hal yang tidak mudah bisa diterima oleh manusia biasa. Karena Tuhan kita menderita bukan karena dia seorang penjahat, ya, tetapi dia menderita karena ketidakadilan. Ya, karena ketidakbenaran, dia menderita lebih-lebih. Ya, di pandangan manusia, memang dia tidak diadili dengan tidak adil. Namun sebenarnya lebih jauh daripada itu, sebenarnya dia menderita itu karena dia sendiri. Dia sendiri. Bukan karena manusia atau apapun, karena dia sendiri. Rela taat. Ya, dia belajar melakukan kehendak Bapa. Bahwa ketika dia doa di Taman Getsemani, ya, 3 kali dia berdoa. Dan pada akhirnya, amen, Tuhan memilih untuk melakukan kehendak Bapa, meminum cawan yang Allah sediakan baginya. Saudara-saudari, jadi penderitaan Tuhan, bukan karena dia bersalah, tapi sungguh penderitaan adalah yang dia pikul bagi kita, supaya kita orang dosa, haleluya, hari ini boleh dibenarkan di hadapan Allah. Namun, saudara-saudara, harga yang dibayar oleh Tuhan ini begitu besar, begitu berat, begitu menyakitkan. Saudara-saudari, dikatakan mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala. Saudara-saudari, inilah satu penghinaan dan olok-olok. Ya, sulit diterima. Ya, yang diberikan orang dunia pada Tuhan Yesus bukan mahkota mulia, melainkan mahkota yang teranyam dari duri. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bagi kita menangguh kutukan, kepalanya bermahkotakan mahkota duri. Yang tumbuh karena kutukan terhadap orang yang berdosa. Ya, di dalam Alkitab, duri, semak belukar, semak duri melambangkan kutuk. Ya, saudara-saudari, ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka diusir. Hasilnya apa, saudara-saudari? Ada duri. Ya,
Saudara-saudari, ini adalah lambang dari kutukan. Namun di atas kayu salib Tuhan bermahkotakan duri. Artinya saudara-saudari, dia menanggung kutuk, dia memikul kutuk, dia menjadi kutuk ya terhadap orang yang berdosa. Oh, syukur kepada Tuhan. Semoga kita memiliki apresiasi setiap kali kita datang dalam sidang hari Tuhan. Di sana ada tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudari, kita bukan jatuh di dalam perasaan, tapi kita dengan penuh apresiasi dan pujian, ucapan syukur, memuji Tuhan yang telah bermahkota duri bagi kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry ya, membawa kita melihat bahwa betapa Tuhan ya, mengalami penderitaan di atas kayu salib ya, adalah untuk menggenapkan penebusan bagi kita orang berdosa. Saudara-saudari, ya kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat bahwa penderitaan yang dia tanggung adalah ya, boleh dikatakan penderitaan di luar batas seorang manusia ya. Tetapi Tuhan di atas kayu salib, ya bahkan sebelum dia naik ke kayu salib, dia harus mengalami dan melalui itu semua, saudara-saudari. Kalau kita lihat itu semua adalah karena dia mengasihi kita dan dia ingin melepaskan kita dari dosa. Amin. Saudara Henry, kita masih ada sedikit waktu, mungkin boleh menambahkan sikap kita hari ini bagaimana ya terhadap apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan ya. Tentu saja kita bukan mau balas jasa ya, kita tidak bisa membalasnya, tapi kira-kira apa yang secara praktis bisa kita kerjakan ya untuk mengapresiasi apa yang telah digenapkan Tuhan bagi kita. Karena dia disalib memikul semua penderitaan adalah ganti kita orang dosa. Amin. Saudara-saudari, benar, syukur kepada Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang baik dari saudara kita. Ya, kita melihat Tuhan begitu menderita ketika dia di atas muka bumi. Ya, mulai dari dia, bahkan Yesaya menubuatkan bahwa dia adalah anak penderitaan. Ya, wajahnya tidak tampan sehingga kita tidak melihatnya, kita tidak menginginannya. Dia tidak terhitung dalam pandangan kita. Saudara-saudari, namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan di atas muka bumi, sebelum dia naik ke atas kayu salib, ya, selesai dari puncak di mana dia berkorban, ya, puncak kasihnya di atas kayu salib, Tuhan mendirikan satu sidang, yaitu sidang hari Tuhan, sidang meja Tuhan. Tuhan menggantikan dengan Paskah milik perjanjian lama dengan sidang meja Tuhan milik perjanjian baru. Di sana Tuhan jelas mengatakan, peringatkanlah ini setiap kali kamu mengingat aku ya. Ketika kamu makan roti ini, ya, ketika kamu minum cawan ini, peringatkanlah ini. Oh, setiap kali kamu mengingat aku. Ini terus diteruskan oleh para murid ya pada zaman gereja sebermula. Dalam kitab Kisah Para Rasul, murid-murid melanjutkan ya sidang meja Tuhan ini atau perjamuan kudus ya. Setiap minggu pada hari pertama minggu itu, murid-murid berkumpul ya untuk memecah-mecahkan roh. Terus dari inilah kehidupan orang Kristen sebermula, bahwa pada hari Tuhan, hari Minggu, mereka berhimpun bersama-sama memecah-mecahkan roti untuk mengingat Tuhan, memuji Tuhan, mengapresiasi betapa Tuhan telah mati bagi kita. Saudara-saudari, kita bersyukur bahwa Tuhan telah mendirikan satu sidang ini. Karena kalau tidak ada sidang yang Tuhan dirikan ini, sekalipun penderitaan Tuhan itu begitu beratnya, ya bahkan mencucurkan darah. Tapi saudara-saudari, sebagai manusia berdosa ini, kita mudah lupa. Ya, kita mudah lupa. Ya, kita mudah menjadi masa bodoh terhadap pengorbanan Tuhan, penebusan yang Tuhan rampungkan di atas kayu salib. Karena itu Tuhan tahu sebagai manusia yang jatuh, kita mudah lupa. Kita mudah tidak mengapresiasi. Kita tidak tahu terima kasih pada apa yang telah Tuhan korbankan. Ya, mati. Mencurahkan darah dan air di atas kayu salib. Yaitu setiap minggu, saudara-saudara, Tuhan meminta kepada kita, umat tebusan, umat yang Dia pilih, adalah mengingat Dia pada hari Tuhan, pada hari kebangkitan.
Supaya apa? Supaya kita tidak melupakan dia. Saudara-saudari, hari ini banyak orang Kristen. Ya kan, saudara-saudari? Banyak yang sudah melupakan. Tidak lagi ada apresiasi yang dalam, yang sungguh-sungguh, yang apresiasi yang segar terhadap kematian Tuhan. Karena itu puji Tuhan, pemulihan Tuhan hari ini setiap minggu terus melatih roh kita agar kita betul-betul mengapresiasi apa yang telah Tuhan rampungkan, Tuhan genapkan di atas kayu salib, apa yang dia selesaikan. Ya, di mana saudara-saudari ketika dia mati di atas kayu salib, dia mendamaikan kita dengan Allah. Dia menjadi kurban pendamaian itu. Ya, dia menggenapkan seluruh lambang di dalam perjanjian lama. Puji Tuhan, inilah sikap kita sebagai umat tebusannya. Setiap minggu kita boleh mengingat Tuhan. Kita boleh memproklamirkan kematiannya. Sampai kapan, saudara-saudari? Dalam 1 Korintus 11, Paulus mengatakan sampai dia datang kembali. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas penjelasannya. Saya rasa sangat jelas ya saudara-saudari, bahwa hari ini cara kita mengingat dan mengapresiasi Tuhan, ya, ada orang mungkin dengan menangis, ya, ada orang mungkin dengan mengingat atau membayangkan, tapi di dalam Alkitab sangat jelas bahwa kita mengingat Tuhan adalah melalui datang pada meja Tuhan. Ya, ketika kita makan roti dan minum cawan, ya saat itulah sebenarnya kita sedang mengapresiasi, ya saat itulah kita sedang mengucap syukur ya atas penebusan yang telah Tuhan rampungkan bagi kita, atas apa yang Dia tempuh untuk menyelamatkan kita. Ya, semoga terang firman hari ini juga mendorong kita, ya, jadi orang-orang yang juga memustikakan meja Tuhan. Ya, karena setiap kita datang pada meja Tuhan, kita diingatkan, ya, kita kembali mengapresiasi dan memuji penderitaan Kristus bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, mungkin minta Saudara Henry bisa memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami hanya mengucap syukur. Kami tidak bisa berbuat apa-apa atas pengorbanan, atas apa yang telah Tuhan rampungkan dan genapkan, Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Amin. Tuhan, begitu makna ini begitu dalam, penebusan ini begitu ajaib, ya. Karya agung begitu mulia. Oh, namun Tuhan, Tuhan, hati kami begitu sempit, sehingga Tuhan kami tidak cukup ya mengapresiasi, memuji Dikau. Amin. Atas apa yang telah Kau rampungkan. Kiranya ya Tuhan, kembali malam hari ini kami boleh merenungkan di hadapan. Amin. Kami boleh memiliki satu sikap yang tepat, ya, yaitu setiap hari Tuhan. Amin. Boleh datang kepada meja Tuhan, ya, mengapresiasi, mengucap syukur, mempersembahkan kurban puji-pujian. Yang membumbung ke tahta Tuhan. Amin. Karena Kau telah mati bangkit bagi kami. Ya. Menjadi roh pemberi hayat masuk ke dalam kami. Amin. Biarlah inilah menjadi kenang-kenangan kami sampai kekal. Amin. Kami tidak melewatkan satu kali hari Minggu itu Tuhan. Ya. Setiap minggu 52 minggu dalam satu tahun. Kami boleh terus mengapresiasi. Kami boleh terus mengingat. Tuhan yang telah mati bagi kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Saudara Henry atas persekutuannya hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati podcast Emana ini, kiranya firman Tuhan juga terus menguatkan kita, ya, terus mendorong kita maju, dan terlebih membawa kita semakin mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu dalam episode podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.